Yang ketiga yaitu mikroba patogen. Selamat menyaksikan. Salah satu tanaman yang dapat menggantikan alkohol serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai antiseptik adalah daun jambu biji dengan nama ilmiah Psidium guajava. Psidium guajava ini berasal dari famili Myristicaceae yang digunakan sebagai obat alami yang berperan dalam menyembuhkan atau memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa ekstrak etanol daun jambu biji mengandung senyawa-senyawa seperti polifenol, karoten, flavonoid, saponin, dan tanin. Daun jambu biji juga mempunyai khasiat sebagai antiinflamasi, antimutagenik, antimikroba, dan analgesik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kompor dan gas, panci, wadah, timbangan digital, corong, saringan, pengaduk, batang pengaduk, sarung tangan lateks, cawan petri, gelas ukur, gelas beker, bottle spray, dan bahan yang digunakan yang pertama ada daun jambu biji, alkohol 70%, air, dan natrium agar. Langkah pertama dalam pembuatan hand sanitizer ekstrak daun jambu biji yaitu timbang daun jambu biji sebanyak 100 gram. Kemudian cuci bersih daun jambu biji, diusahakan jangan sampai ada kotoran yang menempel. Sediakan air bersih sekitar 100 ml. Kemudian tuangkan dalam panci. Masukkan daun jambu biji yang sudah bersih ke dalam panci yang berisi air. Sediakan kompor dengan ukuran api sedang, kemudian rebus daun jambu biji sampai mendidih dan air menjadi berubah warna kecoklatan dengan sedikit mengental. Pembuatan ekstrak cair daun jambu biji atau Psidium guajava dilakukan dengan menggunakan metode panas dengan cara kokyu atau penggodokan. Karena senyawa-senyawa yang terkandung dalam jambu biji sudah dipastikan tahan panas ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini warna dan kekentalan yang dibutuhkan. Setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan air rebusan hingga dingin. Tuangkan alkohol sebanyak 20 ml ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, tuangkan ekstrak daun jambu biji 10 ml ke dalam gelas ukur sambil disaring. Sediaan hand sanitizer yang akan dibuat dengan menggunakan formula 2:1. Campurkan ekstrak daun jambu biji dan alkohol 70% ke dalam gelas kimia, kemudian homogenkan dengan batang pengaduk yang sudah bersih. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian masukkan hand sanitizer ke dalam botol yang sudah disediakan. Diamkan selama 1 jam dan hand sanitizer ekstrak daun jambu biji sudah siap digunakan.
kedua yaitu hand sanitizer non-alkohol. Langkah pertama, tuangkan ekstrak daun jambu biji 30 ml ke dalam gelas ukur sambil disaring. Kemudian, masukkan ekstrak daun jambu biji yang sudah diukur ke dalam botol. Diamkan beberapa saat dan hand sanitizer ekstrak daun jambu biji non-alkohol sudah siap digunakan. Beri label agar tidak tertukar dengan yang alkohol. Selanjutnya, pembuatan media natrium agar sebagai media untuk pertumbuhan koloni bakteri. Langkah pertama, timbang serbuk natrium agar sebanyak 5 gram, kemudian dilarutkan ke dalam 100 ml air mineral, lalu dipanaskan dengan air mendidih sambil diaduk sampai benar-benar mendidih. Lalu tuangkan ke dalam petri dish yang sudah steril. Uji bakteri yang pertama yaitu dengan menanamkan bakteri yang ada di tangan secara langsung. Ini dinamakan dengan metode swab. Langkah pertama, oleskan hand sanitizer pada telapak tangan, kemudian usapkan telapak tangan pada media agar. Setelah itu tutup kembali petri dish agar NA tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Selanjutnya tunggu selama 48 jam. Yang pertama yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah sediaan yang telah dibuat homogen atau tidak. Caranya dengan melihat botol spray yang berisi hand sanitizer, kemudian diamati apakah terdapat butiran kasar atau tidak. Pada minggu pertama dan minggu kedua, hand sanitizer menunjukkan tidak ada butiran kasar yang mengendap. Namun pada minggu ketiga, itu terdapat butiran-butiran yang mengendap. Dan pada minggu pertama juga sampai ketiga sudah menunjukkan homogenitas yang baik. Uji yang kedua yaitu uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptis dilakukan untuk menentukan sifat fisik dengan cara mendeskripsikan seperti warna, bau, dan konsistensi dari sediaan. Sediaan yang dihasilkan dapat dikatakan baik apabila memiliki warna yang menarik, bau yang menyenangkan, bersifat stabil ataupun tidak berubah, dan konsistensi yang bagus agar nyaman dalam penggunaannya. Pada minggu pertama, secara fisik menunjukkan warna kuning hingga kecoklatan yang cenderung transparan. Baunya juga agak menyengat khas daun jambu. Pada minggu kedua, secara fisik menunjukkan warnanya agak menguning, baunya agak pudar dalam artian tidak terlalu menyengat khas daun jambu biji. Dan pada minggu ketiga, itu secara fisik menunjukkan warnanya kuning kecoklatan, baunya juga sudah memudar dalam artian tidak beraroma. Perubahan pada ketiga minggu tersebut disebabkan karena ekstrak daun jambu biji teroksidasi dengan partikel-partikel yang ada di udara. Dari hasil pengujian aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa campuran alkohol dan ekstrak daun jambu biji dengan perbandingan 2:1 tidak ditumbuhi koloni bakteri. Hal ini membuktikan bahwa dalam kandungan ekstrak daun jambu biji terdapat senyawa efektif untuk membunuh kuman dan bakteri, bahkan hand sanitizer dengan konsentrasi 70%. Sedikit konsentrasi ekstrak, maka semakin banyak jumlah koloni yang tumbuh. Hal ini membuktikan bahwa dalam kandungan ekstrak daun jambu biji terdapat senyawa yang efektif untuk membunuh kuman dan bakteri. Dari jam ke-24 sampai 48 tidak menunjukkan tanda-tanda koloni bakteri. Hal tersebut dinyatakan bahwa hand sanitizer ekstrak daun jambu biji sudah efektif digunakan. Yang terakhir yaitu metode sumur, di mana metode sumur ini diukur zona bening yang terbentuk dengan jangka sorong. Hasilnya sebagai berikut. Zona hambat yang terbentuk pada kategori tanpa alkohol, yang pertama 11,3 dan yang kedua 9,1. Sedangkan dengan alkohol, yang pertama 8,8 dan yang kedua 8,5. Ini menunjukkan bahwa non-alkohol lebih efektif dibanding dengan alkohol. Nah, itulah hasil dari praktikum kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngeliatnya.